Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab yang selanjutnya, bab yang terakhir di kelas 10, yaitu trigonometri. Nah, ini mungkin agak asing ya di telinga kalian karena di SMP belum pernah dipelajari. Nah, trigonometri ini mencakup 4 yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Yang pertama ada perbandingan trigonometri suatu sudut, lalu koordinat kartesius dan koordinat kutub, lalu aturan sinus dan kosinus, dan yang terakhir adalah luas segitiga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, di sini dibagi 3 lagi nantinya, dan yang pertama adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, jadi asal mulanya itu ada di sini. Trigonometri itu adalah perbandingan panjang dari sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada segitiga siku-siku A, B, dan C. Lalu sisi yang berada di hadapan sudut A adalah sisi A kecil, ya. Lalu sisi yang berhadapan dengan sudut B, atau ini adalah beta ya, adalah sisi B kecil, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C yang merupakan sudut siku-siku adalah sisi C kecil. Nah, jadi ini adalah sudutnya alfa pada titik A, lalu sudut beta, dan ini sudut C. Misalkan kita ingin mengetahui perbandingan sisi dari BC dibanding dengan AB. Nah, atau BC adalah sisi A dan AB-nya adalah sisi C. Nah, perbandingan sisi BC dengan sisi AB disebut dengan sinus, atau kita tulis sin dari sudut ini. Nah, BC dibanding dengan AB merupakan sinus dari alfa. Nah, lalu kalau kita mau membandingkan sisi AC dengan AB, atau bisa juga kita tulis B banding C. Nah, ini disebut dengan kosinus, atau disingkat cos alfa. Ini ya. Dan kalau kita mau membandingkan lagi sisi BC dibanding sisi AC, nah, atau A dibanding B, maka ini disebut dengan tangen, atau kita tulis tan alfa, atau sebaliknya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari nilai dari sin alfa, maka kita akan membandingkan sisi depan sudut alfa, yaitu sisi BC atau sisi A, dibanding dengan sisi miringnya. Nah, jangan lupa, jangan sampai terkecoh bahwa yang disebut dengan sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku, ya, dan sisi miring itu tidak selalu miring. Contohnya begini. Nah, jika di sini ada tanda siku-sikunya, berarti sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya adalah ini ya. Ini adalah sisi miring ini. Meskipun di sini kenyataannya dia tidak miring, tapi sisi miring itu pengertiannya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, jadi kesimpulannya tadi kita akan mendapatkan nilai sinus alfa jika kita membandingkan sisi depan banding sisi miringnya. Atau supaya mudah, biasanya kita punya jembatan keledai atau singkatan. Sin itu adalah sisi depan banding sisi miring, atau disingkat sin demi. Lalu kalau untuk mendapatkan cos adalah membandingkan sisi AC yang merupakan sisi sampingnya dari sudut alfa, ini kan ada di sampingnya ya, dibanding sisi miring. Nah, makanya bisa disingkat sebagai kosami, atau kosinus sama dengan samping banding miring. Nah, untuk yang terakhir, tangen alfa. Tangen alfa adalah perbandingan BC dengan AC. Berarti BC adalah sisi depan, ini kan depannya ya, sisi depan, banding AC adalah sisi sampingnya, kan di sampingnya ini ya, sebelahnya. Nah,
Jadi bisa kita singkat sebagai tadesa. Gitu ya. Jadi sin, demi, kosami, tadesa. Selain 3 ini ada lagi, yaitu adalah kosekan. Jadi kosekan seperti ini tulisannya. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Kalau misalkan sinnya A per C, berarti kosekannya adalah C per A. Lalu kebalikan dari kos adalah sekan. Nah, yaitu C per B. Kebalikan dari tangan adalah kotangan. Nah, yaitu B per A. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan alfa pada segitiga di samping. Nah, kita lihat segitiganya adalah ABC dengan sisi siku-siku, yaitu ini AB-nya 24 dan BC-nya 7 cm. Kita belum tahu nih sisi AC-nya atau sisi miringnya, kita cari tahu dulu dengan menggunakan Pitagoras. Berarti kita mencari AC sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat akar 576 ditambah 49 sama dengan akar 625, yaitu 25. Nah, ketemu ini sisi AC atau sisi miring. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sin alfa. Lihat alfanya ada di sini ya, berarti depannya adalah 7 dan sampingnya adalah 24. Sisi miringnya barusan kita cari adalah 25. Sin alfa, sin demi, depan 7, miringnya 25. Gampang banget ya. Lalu cos alfa, kosami, sampingnya 24, miringnya 25. Tangan, tadesa, depannya 7, sa sampingnya 24. Nah, sekarang baru kita cari masing-masing kebalikannya. Sinus kebalikannya adalah kosekan. Kosekan alfa, karena sinusnya 7 per 25, kosekan alfa adalah 25 per 7. Lalu kebalikan dari cos adalah sekan. Silakan kalian cari. Lalu tangan kebalikannya adalah kotangan. Silakan kalian cari. Gampang banget ini ya. Nah, contoh yang kedua. Pada segitiga siku-siku ABC diketahui tangan alfa sama dengan 0,75. Tentukan sin, cos, sekosekan, sekan, dan kotangan alfa. Nah, di sini tangan alfanya diketahui 0,75. Kita ubah jadi pecahan ya. 0,75 itu artinya kan berarti 75 per 100. Kita sederhanakan jadi 3 per 4. Nah, 3 ini adalah sisi depannya, lalu 4 ini adalah sisi sampingnya. Berarti kita harus mencari sisi miringnya berapa. Ya, berarti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 5. Ya, setelah dihitung 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 itu 5. Lalu sekarang kita bisa mencari sinnya. Berarti sin alfa depan miring, sin demi, depannya 3, miringnya 5. Berarti kebalikannya kosekan alfanya adalah 5 per 3. Cosnya berapa? Lalu sekannya berapa? Dan juga yang terakhir adalah kotangannya berapa. Nah, silakan kalian hitung karena ini gampang banget ya. Nah, ini salah satu yang penting karena kalian harus menghafalkan ini ya, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Modal kalian ada di sini supaya kalian bisa mengerjakan trigonometri ke depannya. Jadi kalian harus hafal dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini. Caranya gampang untuk menghafalkannya ya, karena banyak yang sama di antara sudut-sudut ini. Contohnya adalah untuk sin alfa. Untuk alfanya bernilai 0 derajat, berarti sin 0 derajat adalah 0.
sama dengan cos 90 derajat. Nah, lalu cos 0 derajat adalah 1 sama dengan sin 90 derajat. Jadi kalian bolak-balik saja. Nah, untuk tangannya selama kalian tahu sin dan cosnya itu gampang. Kenapa? Karena tangan itu adalah sin per cos. Jadi kalau tangan 0 derajat berarti 0 per 1 yaitu 0. Nah, untuk tangan 90 derajat 1 per 0 berarti adalah tidak terdefinisi ya. Ingat ini, diingat-ingat, tangan 90 derajat adalah tidak terdefinisi. Nah, sekarang ke 30 derajat. Sin 30 derajat kalian ingat-ingat adalah setengah. Dan itu sama saja dengan cos 60 derajat. Nah, lalu setelah itu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sama dengan sin 60 derajat. Nah, lalu tangannya berarti kan sin per cos. Setengah per setengah akar 3 yaitu sepertiga akar 3. Untuk tangan 60 derajat berarti setengah akar 3 per setengah yaitu akar 3. Gampang sebenarnya ini ya untuk kalian menghafalkan. Nah, yang 45 derajat ini lebih gampang lagi karena sin dan cosnya itu bernilai sama yaitu setengah akar 2. Lalu tangannya berapa? Tangannya setengah akar 2 per setengah akar 2 berarti adalah 1. Nah, ini silakan kalian hafalkan. Nanti akan saya kasih tugasnya untuk menghafalkan ini ya, karena ini benar-benar akan kepake banget ke depannya. Kalau kalian nggak hafal ini, nanti kalian akan kebingungan untuk mengerjakan soal-soal trigonometri selanjutnya. Nah, contohnya nih untuk penggunaannya. Tentukan panjang sisi-sisi segitiga ABC jika sudut A sama dengan 60 derajat, sudut C sama dengan 90 derajat, dan panjang sisi AC adalah 8 cm. Supaya kita tidak bingung, bisa kita gambarkan dulu segitiganya ya. Ini segitiga siku-siku. Ini sudut C-nya 90 derajat berarti di sini ya. Ini sudut C 90 derajat. Lalu sudut A 60 derajat. Lalu sudut B ini belum diketahui. Dan AC-nya adalah 8. Kita menentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Ini AC kan 8 udah diketahui ya. Nah, sekarang kita mau cari CB. Nah, kita perhatikan sisi CB ini letaknya ada di depan sudut A. Nah, berarti dari trigonometri tadi yang berhubungan dengan sisi depan dan juga di sini ada diketahui adalah sisi sampingnya. Nah, berarti yang diketahui adalah sisi samping, yang ditanyakan sisi depan. Kira-kira kita menggunakan sin, cos, atau tangan? Nah, kita menggunakan tangan karena tangan itu adalah tadesa, depan dan samping, depan banding samping. Jadi tangan 60 derajat, depannya adalah BC yang ditanyakan, lalu sampingnya adalah AC. Tangan 60 derajat itu berapa tadi? Akar 3. BC-nya belum tahu, kita misalkan X, AC-nya adalah 8. Nah, berarti X sama dengan 8, ini tinggal dikali aja ya, 8 akar 3 cm. Itu adalah BC. Nah, sekarang untuk AB. Untuk AB adalah sisi miring, yang diketahui adalah samping, yang ditanyakan miring. Samping miring berarti kita menggunakan cos. Cos 60 derajat sama dengan sampingnya adalah AC per miringnya adalah AB. Cos 60 derajat adalah setengah, lalu AC-nya 8 per AB-nya belum diketahui. Nah, berarti AB sama dengan, ini tinggal kali silang aja ya. Nah, 2 kali 8 dibagi 1 ya, sebenarnya 2 kali 8 berarti hasilnya langsung aja adalah
cm gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2, perhatikan gambar di samping. Puncak suatu menara terlihat dari suatu tempat A dengan sudut 30 derajat. Jarak antara A dan kaki menara B adalah 150 meter. Hitung tinggi menara. Nah, perhatikan yang ditanyakan, X ini berada di depan sudut 30 derajat dan yang diketahui adalah sampingnya. Berarti kita menggunakan apa? Sin, cos atau tangan kalau diketahui depan dan ditanyakan yang samping. Depan dan samping hubungannya. Berarti kita menggunakan tangan. 30 derajat sama dengan yang ditanyakan depannya adalah X. Berarti depan X per sampingnya adalah 150. Lalu bagaimana? Silakan kalian lanjutkan. Yang nomor 3, perhatikan gambar di samping. Jika jarak A dan B 10 cm, tentukan panjang sisi CD. Di sini AB-nya adalah 10 cm. Nah, di sini kan kita perhatikan segitiga BCD. Nah, di sini sudut B-nya 45 derajat. Nah, di sini siku-siku kan ya. Berarti kalau di sini 45, otomatis ini juga 45 juga. Sudut CDB-nya adalah 45 derajat. Kalau sudutnya sama, berarti panjang sisi siku-sikunya juga pasti sama. Nah, begitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah X yang merupakan sisi depan sudut 30 derajat. Dan juga yang diketahui adalah sisi AC, ya, panjang AC yang merupakan sisi sampingnya. Berarti kita menggunakan sin, cos atau tangan. Kita menggunakan tangan 30 derajat. Depannya adalah sisi CD, sampingnya adalah sisi AC. Nah, sisi CD-nya adalah X ya, karena belum tahu. AC-nya adalah panjang AB ditambah panjang BC, berarti 10 ditambah X. Tangan 30 derajatnya adalah 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita tinggal kali silang aja ya. Berarti ini penyebutnya kan 3 kali X, yaitu 3X. Akar 3 ini ngikut ke pembilangnya, yaitu 1 ya. Jadi 1 kali akar 3 kali 10 tambah X. Akar 3 kali 10, 10 akar 3 ditambah X kali akar 3, jadi X akar 3. Lalu kumpulkan yang sejenis, berarti 3X min X akar 3 sama dengan 10 akar 3. Nah, faktorkan ini, berarti kan X-nya dikeluarin, jadi 3X tinggal 3, ini X akar 3 tinggal akar 3. Sama dengan 10 akar 3, berarti X sama dengan 10 akar 3 per 3 min akar 3. Nah, kalau sudah begini berarti kita harus merasionalkan karena ini bentuknya bentuk akar ya. Kali dengan sekawannya, yaitu 3 plus akar 3. Nah, kita kalikan berarti 30 akar 3 ditambah 10 akar 3 kali akar 3 adalah 30 per 3 kali 3 9 min akar 3 kali akar 3 3. Jadi 30 akar 3 plus 30 per 6. Bagi 6 semua, jadi 5 akar 3 plus 5 cm adalah panjang dari X atau CD-nya. Nah, silakan kalian kerjakan yang tadi contoh-contoh yang belum saya selesaikan. Kalian simak videonya baik-baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar kelas di Google Classroom. Dan satu lagi tugas tambahannya adalah kalian buat video, kalian menghafal sin, cos, tangan dari sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Kalian videokan dan kirim di Google Classroom ya. Video hafalan trigonometrinya harus sambil merem ya, nggak boleh ngintip. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.